Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai strategi implementasi nilai-nilai budaya organisasi dalam mata kuliah Budaya dalam Bisnis. Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kegiatan ini, kita sebaiknya berdoa dengan membacakan Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Baiklah, untuk mengetahui strategi implementasi dari nilai-nilai budaya organisasi, pentingnya sekali kita harus memahami apa arti dari budaya organisasi tersebut. Nah, setiap organisasi tentunya memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai budaya organisasi. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa budaya organisasi itu adalah sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menentukan tingkat upaya anggota dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan pada organisasi tersebut. Nah, budaya organisasi itu juga didefinisikan sebagai suatu nilai-nilai yang memedomani sumber daya manusia dalam menghadapi permasalahan secara eksternal dan upaya penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan. Nah, sehingga masing-masing anggota di dalam organisasi itu harus memahami nilai-nilai yang ada serta mengerti bagaimana mereka harus bertingkah laku. Oke. Selanjutnya di sini ada 10 karakter ya. 10 karakter kunci yang merupakan inti dari budaya organisasi dalam bisnis. Nah, yang pertama sekali itu ada member identity. Ya, jadi identitas, yang mana identitas anggota dalam organisasi secara keseluruhan dibandingkan dengan identitas di dalam kelompok kerja atau bidang profesi masing-masing. Kemudian karakter yang kedua itu ada group emphasis, yaitu seberapa besar aktivitas kerja secara bersama lebih ditekankan daripada kerja secara individu. Nah, kemudian karakter yang ketiga ada people focus ya. People focus ini maksudnya seberapa jauh keputusan manajemen yang diambil untuk digunakan mempertimbangkan keputusan tersebut bagi anggota dalam suatu organisasi. Karakter yang keempat itu ada unit integration, yang mana menjelaskan bahwa seberapa jauh unit-unit dalam organisasi dikondisikan untuk dapat beroperasi secara terkoordinasi. Kemudian karakter yang ke-10 ada kontrol. Kontrol di sini maksudnya berapa banyak peraturan dan pengawasan langsung digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku karyawan yang ada pada organisasi tersebut. Kemudian karakter yang ke-6 itu ada risk tolerance. Maksudnya di sini besarnya dorongan terhadap anggota untuk menjadi lebih agresif, inovatif, dan berani mengambil resiko. Yang ke-7 ada reward kriteria. Ya, reward kriteria ini merupakan pemberian imbalan yang dialokasikan sesuai dengan kinerja anggota dibandingkan dengan alokasi berdasarkan senioritas atau favoritisme atau yang lain sebagainya ya.
Kedelapan itu ada konflik toleran. Jadi di sini maksudnya seberapa besar anggota itu didorong untuk terbuka terhadap konflik dan kritik. Jadi ini dapat bermanfaat bagi suatu organisasi tersebut. Yang ke-9 itu ada means and orientation. Maksudnya di sini adalah seberapa besar manajemen menekankan pada penyebab atau hasil yang dibandingkan pada teknik dan proses untuk digunakan dalam mengembangkan hasil yang sudah tercapai. Dan yang terakhir dari karakter ini adalah open system focus, yaitu seberapa besar pengawasan organisasi dan respon yang diberikan untuk mengubah lingkungan eksternalnya. Jadi itu ke-10 dari karakter yang merupakan kunci ya, inti dari budaya organisasi dalam bisnis. Kemudian sosialisasi budaya organisasi itu dapat diartikan sebagai proses di mana individu ditransformasikan pihak luar untuk berpartisipasi sebagai anggota organisasi yang efektif ya, sebagai individu, sebagai kelompok maupun sebagai organisasi. Nah, di sini kita lihat ada sosialisasi budaya organisasi sebagai upaya implementasi nilai-nilai budaya organisasi yang dilihat dari keberhasilan proses sosialisasi yang bergantung kepada dua hal ya. Yang pertama itu ada derajat keberhasilan untuk mencapai kesesuaian nilai-nilai yang dimiliki anggota baru dengan organisasi. Kemudian yang kedua, metode sosialisasi yang dipilih manajemen puncak dalam implementasinya. Oke, jadi pentingnya nilai-nilai budaya organisasi dalam mempengaruhi perilaku dan sikap individu. Kemudian dapat diindikasikan adanya hubungan antara person culture fit dengan tingkat kepuasan kerja, komitmen, dan turnover anggota. Jadi di mana individu yang sesuai dengan budaya organisasi itu cenderung mempunyai kepuasan kerja dan komitmen yang tinggi pada organisasi dan juga memiliki intensitas yang tinggi untuk tetap tinggal dan bekerja di dalam suatu organisasi. Namun sebaliknya, individu yang tidak sesuai dengan budaya organisasi itu cenderung mempunyai kepuasan kerja dan komitmen yang rendah. Jadi akibatnya itu dapat adanya kecenderungan meninggalkan organisasi tertentu. Ya, salah satu akibatnya ini kecenderungan meninggalkan organisasi tentu saja lebih tinggi ya. Tingkat turnover karyawannya itu lebih tinggi. Nah, budaya organisasi secara signifikan mempengaruhi efektivitas organisasi melalui peningkatan kualitas output dan mengurangi biaya pengadaan tenaga kerja. Dengan memahami dan menyadari artinya penting suatu budaya organisasi bagi setiap individu, itu akan mendorong para manajer untuk menciptakan culture yang menekankan pada interpersonal relationship. Ya, mungkin lebih menarik lagi bagi anggotanya dibandingkan dengan culture yang menekankan pada work task. Oke, selanjutnya tujuan dan manfaat dari sosialisasi budaya ini. Tapi kita harus tahu dulu nih manfaat budaya organisasi ini ya. Kesinambungan organisasi itu sangat bergantung pada budaya yang dimiliki. Jadi budaya organisasi itu dapat dimanfaatkan sebagai daya saing ya. Daya saing andalan organisasi dalam menjawab tantangan dan perubahan. Jadi budaya organisasi pun dapat berfungsi sebagai rantai pengikat dalam proses
menyamakan persepsi atau arah pandang anggota terhadap suatu permasalahan sehingga akan menjadi suatu kekuatan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini kita lihat ada 3 ya, tujuan dan manfaat sosialisasi budaya. Yang pertama itu memperkenalkan nilai-nilai budaya organisasi kepada anggota. Kemudian membentuk sikap dasar, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dapat memupuk kerjasama, integritas, dan komunikasi dalam organisasi. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan komitmen dan daya inovasi dari anggotanya. Nah, membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi lain itu karena setiap organisasi itu mempunyai peran yang berbeda sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan di dalamnya. Kemudian menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Dengan budaya yang kuat, anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas dari organisasi itu. Kemudian kita lanjutkan, ada proses sosialisasi budaya organisasi. Nah, di sini ada 7 ya proses sosialisasi budaya organisasi. Yang pertama seleksi calon anggota dari organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua penempatan anggota organisasi. Yang ketiga ada pengalaman bidang pekerjaan. Kemudian yang keempat menanamkan kesetiaan. Yang kelima penilaian kinerja dan pemberian penghargaan. Kemudian yang keenam pengakuan atas kinerja dan promosi. Jadi kompensasi ini memberikan kepada anggota yang mampu melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dengan baik serta dapat menjadi teladan anggota yang lainnya. Jadi dapat dicontoh oleh anggota yang lainnya, khususnya anggota yang baru saja bergabung dengan organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir memperluas cerita dan berita ya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan budaya organisasi. Misalnya penyebarluasan berita terhadap pemutusan hubungan kerja terhadap seseorang anggota akibat penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi meskipun anggota tersebut sangat potensial. Nah, hal tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya moral bagi setiap anggota dan nilai moral ini tidak dapat ditebus dengan potensi yang dimilikinya. Oke, sekian saja materi mengenai implementasi nilai-nilai budaya organisasi pada pertemuan ketiga perkuliahan kita pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, kita bisa mungkin nanti sharing di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.